Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa kasus Jalan Cagak Subang pagi ini. Ada satu pertanyaan. Salam, saya ingin bertanya masa penahanan di kepolisian maksimal berapa lama? Jika lewat dari masa penahanan tersebut, apa bebas hukum? Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Baik. Nah, ini kita jawab. Bukan kita jawab, maksudnya ini dijawab ya pertanyaannya. Menurut pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut pasal 7 ayat 1 huruf D KUHP, penyidik dalam hal ini kepolisian karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. A. Untuk kepentingan penyidikan. B. Untuk kepentingan penuntutan. C. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24 KUHP sampai dengan Pasal 29 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Penyidikan 40 hari. Maaf. Penyidikan maksimal jangka waktu penahanan 20 hari. Perpanjangan jangka waktu penahanan 40 hari. Penuntutan jangka waktu penahanan 20 hari. Jangka waktu penahanan 30 hari. Pemeriksaan di pengadilan negeri. Maksimal jangka waktu penahanan 30 hari. Perpanjangan jangka waktu penahanan 60 hari. Dan pemeriksaan di pengadilan negeri tinggi sama 30 hari dan 60 hari. Pemeriksaan di pengadilan tingkat kasasi 50 hari sampai 60 hari. Oke. Di samping itu ada dalam artikel aturan jangka waktu pelaksanaan wajib lapor dikatakan bahwa dalam pasal 29 KUHP juga diatur ketentuan mengenai pengecualian jangka waktu penahanan. Hal mana dimungkinkan perpanjangan penahanan dengan waktu maksimal 60 hari di setiap tingkatan, yaitu dalam hal waktu tersangka terdakwa menderita gangguan fisik, mental, yang berat atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana 9 tahun. Menjawab pertanyaan Anda, jika jangka waktu sebagaimana yang kami sebut di atas sudah terlewati, nah ini pertanyaannya. Ya. Jika sudah terlewati hal tersebut, jadi 60 hari, lewat dari 60 hari, ya, lewat dari 60 hari, hal tersebut bukan berarti tersangka bebas dari hukum. Akan tetapi, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Pasal 24 ayat 4 KUHP. Jadi kalau lewat dari 60 hari, dia bisa dilepas dari tahanan tetapi belum bebas dari hukum. Ya. Seperti itu. Yang dapat membuat tersangka bebas dari hukum adalah, nah ini jawabannya lagi. Yang dapat membuat tersangka bebas dari hukum adalah apabila dihentikan penyidikan atas tersangka. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, yaitu 1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
Nomor 2, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Nomor 3, penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis ini idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluarsa. Bagaimana dengan Pak Yosef? Tanggal 16 Oktober, Ramdhanu menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, diserahkan oleh pihak kuasa hukum kepada pihak kepolisian tanggal 16 Oktober. Tanggal 17 paginya, Pak Yosef ditangkap berserta Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Pak Yosef dimasukkan ke dalam tahanan, Ibu Mimin dikembalikan ke rumah, Abi dan Arigi ya, ke rumah. Kalau dihitung tanggal segitu, berarti sekarang tanggal 17 adalah hari ke-60. 17 September, 17 Oktober, November, Desember 17, ini adalah hari ke-60. Bagaimana kelanjutannya? Ini juga kita tunggu. Padahal besok, lusa, ada penentuan keputusan pra-peradilan bersamaan dengan hari berakhirnya Pak Yosef ditahan di penyidik. Dan ini akan menentukan apakah Pak Yosef tetap akan ditahan ataukah akan dilepaskan dari tahanan dengan status yang masih tidak berubah, kecuali kalau ada stop penyidikan baru statusnya bisa berubah. Kalau belum ada dua alat bukti yang kuat. Ini yang kita tunggu. Hari ini adalah hari yang kita tunggu. Besok terutama, ya, hari Senin, kita tunggu informasi dari pihak kepolisian seperti apa. Apakah akan lepas penahanannya? Nah, ini kita tunggu. Apa kalau misalkan Pak Yosef selama 60 hari ini lepas, kemudian dilepas tahanan. Ya. Ini yang kita tunggu. Apakah memang belum ada dua alat bukti yang kuat? Ataukah memang tetap terus ditahan? Nah, ini nanti kita tunggu. Kita tunggu dari kuasa hukum Pak Rohman Hidayat, ya, bagaimana kelanjutan daripada penahanan Pak Yosef. Bersamaan waktunya dengan keputusan pra-peradilan lusa. Nah, ini menarik sekali. Kita tunggu. Kita pasti penasaran. Ya, kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.